Oke, coba sih ya. Kakak takut share screen. Nah, from current slide. Oke, coba kakak oret-oret. Bilang ya kalau ini udah bisa dioret-oret, nanti kakak cari dulu nih. Mana ya? Ini udah bisa. Sorry, ini lama banget nih. Ketemu ininya. Udah bisa oret-oret belum? Untuk Ya, kelihatan. ini Pak, Apa? biasanya nggak nge-zoom gitu PPT-nya. Oh, dia oret-oretan kakak belum kelihatan nih. Belum Kak. Oke. Sepertinya ini nih. Ya. Sekarang kalau kakak oret-oret, kelihatan nggak nih? Nah baru kelihatan Kak. Coba kalau kakak geser sekali, oret-oret lagi ya coba ya. Ini udah geser belum slide-nya? Udah Kak. Oke, aman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya jadi juga nih slide-nya nih. Oke. Jadi di sore lagi malam hari ini nih kita mau fokusnya ganti di geografi sosial. Sosial ini geografi sosial ini meliputi apa aja nih? Kalau geografi sosial ya, yang sering keluar di UTBK itu, dia meliputi yang pertama, yang paling banget sering keluar, itu adalah SDA, sumber daya alam. Terus dia ada kependudukan. Terus dia ada yang namanya interaksi desa kota. Terus dia ada yang sering kadang-kadang keluar, kadang-kadang enggak, yaitu pewilayahan. Nah, ini nih, sama satu lagi negara maju dan berkembang. Dan berkembang. Nah, ini semua adalah salah satu materi-materi yang sering banget keluar di UTBK. Kalian udah kuat yang mana nih? Kakak tanya dulu. Kalian udah kuat yang mana nih? Di antara 34 orang ini, kalian paling kuat di mana nih? Boleh ketik di kolom komentar ya. Yang paling kuat di mana nih? Sebenarnya ada satu lagi ya, geofisik sama sosial. Ini kayak manajemen bencana. Baru belajar ini mah. Waduh, Najwa baru belajar. Nggak ada plan. Litosfer itu dia masuk ke geofisik. Geofisik litosfer itu. Kalau geofisos ini gabungan fisik dan sosial tuh dia ada geografi bencana ya. Geografi bencana. Nah, kalau geografi fisik dia itu ya gambar lagi nih. Geofisik dia itu kayak yang litosfer, yang kita kemarin awal-awal bahas. Atmosfer, terus hidrosfer, terus peta, PJ, dan SIG. Nah, ini nih yang masuk rumpun geofisik. Nah, gitu. Oh, masih aman. Oke, no problem. Udah hebat nih, Najwa udah mulai nyusun-nyusun strateginya nih. Kalau mitigasi bencana, dia masuk ini nih, geofisik dan sosial. Karena ini kan bencana kan, dia ada bencana fisik dan ada bencana sosial ya. Makanya dia sering bisa masuk di geografi fisik untuk yang bencana fisiknya, sama bencana sosialnya dia masuk ke geografi sosialnya gitu. Nah, ini intermezzo aja nih, intermezzo buat kalian supaya tahu nih peta kekuatan kalian udah gimana. Kan kita realistis ya kalau menghadapi UTBK itu. Ya kalau kalian nggak bisa jawab ya udah jangan dijawab gitu. Jangan, wah aku mau ngandelin hoki nih, mau ngandelin keberuntungan aku. Hey, keberuntungan itu nggak selalu datang di kesempatan yang sama gitu ya. Jadi itu pesan kakak
Gitu. Untuk yang gabung kelas ini tenang aja, nanti rekaman kelasnya ada di link yang seperti biasa lah ya, yang kalian ketahui, nanti boleh kalian bisa ngeliat di sana gitu. Udah pada tahu kan ya di mana? Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, gitu. Kita bahasnya hari ini kita fokus ke soal-soal ini semua. Soal ini nih. Oke, sip banget. Udah pada siap kan? Udah pada siap kan nih? Hari ini kakak nggak ngeluarin soal bintang 5 kayak. Jadi kalau yang mau ngeliat rekamannya tinggal cek aja di link yang kakak di channel seperti biasa. Siap ya Sadit ya? Oke, seperti biasa kita mulai di soal yang pertama. Oke, persiapkan diri kalian. Passwordnya dulu kalau mau masuk kelas kakak, apa passwordnya? Passwordnya apa nih masuk pembahasan soal kakak? Oke, nice. Good job. Oke, kita bahas soal prediksi yang pertama nih. Ini materi yang cukup sering keluar di UTBK. Hampir dari tahun ke tahun ada, nggak pernah absen. Ini dia. Ini polingnya apa? Poling. Ya, oke. Meskipun kakak ngetiknya nggak salah. Mohon maaf ya. Jangan buru-buru. Kirim dulu ya. Good job. Bentar ya Kak, aku ini. Wih, Tadi ada yang on mic soalnya. oke. Masih ada 30 detik lagi. Hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. And polling. Oke. Yuk kita lihat resultnya. 12% ngejawab A, 26% ngejawab B, 53% ngejawab C, 6% ngejawab D, 3% ngejawab E. Oke, siapa aja nih yang ngejawab C nih? Boleh tunjukkan pesonamu yang ngejawab C nih. Coba nih, Eva jawab apa nih? Eva, Lauren jawab apa nih? Aku Kak, oke aku. Oke, kita bahas nih. Siap. Aduh, ini mana ya pulpennya? Nah, kita bahas di sini. Sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei sampel ya. Ini maksudnya survei sampel. Merupakan istilah-istilah yang berkaitan dengan, nah ini masuk ke dalam ketiganya ini, dia masuk ke dalam kependudukan. Nah, kependudukan di sini dipelajari dalam ilmu yang namanya demografi. Nah, ingat ya, kalian di sini jangan menekankan bahwa ada yang namanya ada antropologi sama demografi itu sama. Nah, ini beda nih. Ini beda. Nanti UK bukannya itu sama ya, beda. Bedanya adalah kalau demografi ini dia fokus pada penduduk. Kalau antropologi ini masyarakat dan budayanya. Beda dong penduduk dan masyarakat. Ayo. Perbedaan penduduk dan masyarakat itu apa tuh? Dan tahu nggak di sini nih? Ayo. Ini kan konsep dasar ya, konsep dasar supaya kita
supaya kita tahu nih, biar kalian paham akan konsepnya dulu nih. Perbedaan penduduk dan masyarakat nih. Kalau penduduk itu kakak kasih clue-nya itu dia ada tandanya, dia ada tandanya. Nah, siapa tuh yang ngomong tuh? Penduduk. Penduduk itu dibuktikan dengan dia punya kartu tanda penduduk gitu, yang menyatakan bahwa dia penduduk Indonesia. Nah, gitu. Terus kalau masyarakat itu ya orang luar negeri pun bisa dikategorikan sebagai masyarakat, masyarakat di perkotaan gitu. Nah, itu perbedaan dasarnya. Nah, kita lihat bahwasanya di sini nih ada dalam demografi ini, kakak turunin ke bawah, dia ada yang namanya komponen dan ada yang namanya sumber data. Nah, ini yang kalau misalnya ada yang open mic nanti bisa di mute dulu ya, gitu biar kondusif gitu. Oke. Nah, kalau dia komponen demografi itu ada yang namanya kita kenal dengan istilah fertilitas, mortalitas, sama satu lagi migrasi. Nah, kalau sumber data ini, dia tuh sumber data yang bisa diambil yang kemudian akan menghasilkan suatu data demografi. Nah, caranya itu seperti apa? Caranya bisa melalui yang namanya registrasi, terus sensus, dan juga survei. Semuanya masuk ke dalam registrasi penduduk, sensus penduduk, sama survei penduduk. Jadi, di soal yang pertama ini yang ngejawab komponen, mohon maaf nih, salah. Yang ngejawab B, D, dan E, no, no, no. Salah juga. Di soal yang ini udah fix banget, yang paling benar adalah sumber data demografi. Gitu di soal ini, gengs. Kakak tekankan sekali lagi, di sini adalah keperbedaannya. Kalau registrasi ini, dia itu yang dari, ini penduduk yang melaporkan. Nah, ini penduduk melapor. Misalnya, orang tua kalian punya anak lagi nih. Nah, dia kan ada akte kelahiran ya, akte kelahiran. Nah, nanti dia dilaporkan ke kantor kelurahannya. Oh, bahwasannya ada yang baru gitu. Terus kalau misalnya dia ada yang meninggal dilaporkan juga. Kak, kenapa bukan B, pencacahan penduduk? Nah, pencacahan penduduk ini nih, pencacahan penduduk itu ada yang namanya sensus. Sensus itu pencacahannya bagi-bagi masuk ke dalam sumber data demografi. Makanya yang B ini salah karena nggak mencakup keseluruhan ini. Gitu. Ini penduduk yang melapor ya. Kalau sensus ini yang ada yang kita kenal dengan sensus de facto, sensus de jure, berdasarkan pengambilan datanya ada sensus metode canvasser, ada metode householder gitu. Ini untuk mengetahui jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang dilaksanakan 10 tahun sekali. 10 tahun sekali nih. Kemarin udah ada sensus 2020 ya, sensus online gitu. Kalau survei, dia lebih ke mengatasi permasalahan penduduk. Jadi kita harus tahu detail nih. Misalnya gimana nih? Misalnya kayak kakak ambil contoh si Adis nih. Di wilayah Adis ini contoh aja ya. Di wilayah Adis ini kok banyak banget nih bayi lahir. Bayi lahir sampai membludak gitu, membludak. Ini kan suatu permasalahan kependudukan. Nah, dia nggak bisa diatasi pakai yang namanya registrasi penduduk. Dia nggak bisa diatasi pakai yang namanya sensus penduduk. Tapi dia bisa diatasi menggunakan survei penduduk. Disurveilah, oh kenapa di tempatnya Adis ini banyak banget bayi lahir. Oh ternyata pernikahan di bawah umur di wilayahnya Adis itu sangat tinggi.
yang mendorong penduduknya melahirkan bayi dengan tingkat kelahiran yang sangat tinggi, seperti itu. Jadi beda-beda nih, kalau registrasi ya kita laporkan ke kelurahan, kalau sensus ya untuk mengetahui jumlah penduduk, sedangkan survei itu untuk mengetahui permasalahan dan mengatasi permasalahan penduduk tersebut, mengetahui dan mengatasi permasalahan penduduk. Sejauh ini bisa dipahami nggak nih? Sejauh ini bisa dipahami? Aku boleh nanya, Kak? Boleh. Bedanya registrasi sama sensus itu apa? Oke, siap. Nah, ini bedanya. Oke, thank you. Ini yang nanya tadi siapa ya? Nabila, Kak. Oke, registrasi itu kita sebagai terlapor. Kita ngelaporin setiap ada migrasi, setiap ada bayi lahir, setiap ada yang meninggal, kita melaporkan ke kelurahan kita masing-masing ya. Pak, ini keluarga kerabat saya ada yang meninggal. Dibuktikan dengan akta kematian. Nah, nanti petugas di kelurahan itu dia akan mencatat, oh di kelurahan ini yang meninggal 4, yang lahir 6. Oh nanti di total dalam bulan ini ternyata penduduknya itu berjumlah totalnya 300 gitu. Nah, kalau sensus itu petugasnya yang datang langsung untuk mensensus penduduk, untuk mencatat secara langsung. Gitu bedanya. Bedanya kalau yang registrasi itu penduduknya melapor secara berkala, kalau sensus petugasnya yang turun langsung ke lapangan. Gitu. Memang paling enak registrasi ya, karena registrasi ini dipelopori oleh Thomas Stanford Raffles waktu masih ada di Indonesia. Kan Indonesia pernah dijajah oleh Inggris tuh, makanya dilakukan registrasi biar rapih. Cuman masalahnya registrasi ini nggak bisa berjalan mulus di Indonesia. Ada yang tahu kenapa? Nggak bisa berjalan mulus. Karena kadang masyarakat juga ngelapor, Kak. Nah, itu dia. Masyarakatnya belum sadar untuk saling melapor. Kan petugas nggak tahu nih. Makanya ada yang namanya distorsi data. Distorsi data itu kayak ada datanya nggak cocok ya, karena masyarakatnya, penduduknya itu nggak ngelapor. Lebih tepat di sensus, tapi sensus membutuhkan biaya yang sangat mahal. Makanya dilaksanakan 10 tahun sekali. Gitu. Jadi Adakah di registrasi antara... Gimana? Jadi registrasi sama sensus itu tujuannya juga untuk mengetahui perkembangan penduduk, Kak. Iya, benar banget. Dia untuk mengetahui perkembangan dan jumlah penduduk gitu. Oke, bisa dipahami? Oke, good job. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Sejauh ini udah paham kan ya? Pokoknya jangan kalian hafal ya kalau geografi ya. Karena geografi itu pemahaman konsepnya. Setiap kalian paham konsep, kalian akan mudah untuk dibolak-balikan soalnya gitu. Next di soal berikutnya. Ketiga. Oke. Udah masuk lebih detail. Kakak kasih waktu 1 menit 30 detik. Ini poolnya udah kelihatan kan ya? Udah, Kak. Oke, takutnya belum kelihatan lagi. Oke, santai, masih ada waktu. Ini kok nggak ada suara mayoritas ya kalau udah dinaikkan soalnya ya. Oke, no problem. Ya ada suara mayoritas nggak apa-apa. Yang
penting ada yang benar gitu aja. Oke, 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 oke. Oke, hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, and polling. Nah, nggak ada suara mayoritas seperti tadi. Di mana 15% ngejawab A, 12% ngejawab B, 29% ngejawab C, 37% ngejawab D, 7% ngejawab E. Oke, kalian yakin nggak nih jawaban kalian bener nih? Ayo, di antara 54 orang ini nih. Imro ngisi apa nih Imro nih? Yuk kita bahas. Aduh, sorry. Warnanya bukan merah sih. Merah-merah. Oke. Ada yang di sini yang ngejawab D, siapa aja nih yang ngejawab D nih? Yang ngejawab D siapa aja nih? Oke, dalam rangka meratakan persebaran penduduk, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mengadakan program transmigrasi. Ada beberapa jenis transmigrasi, antara lain transmigrasi umum dan khusus. Nah, ini nih kita sudah menganalisis. Perbedaan kedua jenis transmigrasi tersebut terletak pada, kita bahas ke transmigrasi. Nah, transmigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat yang padat penduduknya di suatu pulau ke suatu daerah yang penduduknya itu sedikit. Gitu. Jadi transmigrasi penduduk ini udah ada sejak zaman kolonial. Sudah ada sejak zaman kolonial. Nah, dia sudah ada sejak zaman 1905. Dia itu hasil dari, aduh siapa tuh yang berisik nih? Aduh siapa itu? Hasil dari politik etis Belanda. Nah, ada yang tahu nggak nih politik etis Belanda apa aja nih? Transmigrasi, irigasi, edukasi. Nah, dia ada educate, ada irrigate, dia juga ada immigrates. Nah, ini nih latar belakang transmigrasi di Indonesia, di mana pertama kali dilaksanakan itu pada 1905, kemudian 1928 atau 25 gitu, ke salah satu daerah tujuan transmigrasi pertama di Indonesia. Ada yang tahu nggak nih daerah tujuan transmigrasi pertama di Indonesia? Itu ada di daerah Aceh. Bagelen. Aduh siapa tuh? Di mute dulu tuh. Nah, ini ada di daerah Bagelen, Lampung. Makanya di Lampung itu the one and only museum transmigrasi satu-satunya pertama di Indonesia dan terbesar itu ada di Lampung. Museum transmigrasi. Itu kenapa? Ya karena Lampung merupakan daerah tujuan transmigrasi pertama. Tuh, dari daerah Purworejo, Jawa Tengah ke daerah Bagelen, Lampung. Gitu. Makanya kalau kalian di Lampung, kakak kebetulan asli Lampung nih, walaupun kakak sekarang sedang tinggal di Semarang ya. Lampung tuh banyak banget Jawanya, suku Jawanya. Karena apa ya? Mereka tujuan pertama transmigrasi gitu. Dan Dikoreksi dulu. oh, juga orang Lampung, Nezu. Lampungnya di mana nih Nezu nih? Dan transmigrasi ini dia dibagi menjadi dua, transmigrasi umum dan khusus. Oke, gitu. Kita akan bahas Padang Ratu, Lampung Tengah ya. Lampung Tengah. Kakak pernah tuh sekali main ke sana. Nah, ini udah bisa dipahami belum rentetan kronologinya ya, rentetan kronologinya gitu. Baru kita ke bahas. Udah bisa kan ya? Oke. Nice. Nah, kita lihat nih jenis transmigrasi itu dia ada dua, umum dan khusus. Nah, kita bedakan di sini. Dia ada transmigrasi. Nah, dia ada umum dan khusus.
Nah, bedanya apa? Bedanya di sini adalah umum. Kalau umum ya, kalau kalian dengar kata umum apa nih? Umum, berarti lumrah ya. Berarti lumrah banget tuh. Lumrah banget maksudnya keumuman ini adalah adanya faktor pendorong dari daerah asal. Nah, ini umum kan banyak banget tuh. Wow, di tempatku nih kayak kakak contohin misalnya di yang anggap aja mirip lah ya petanya. Nah, semisal kamu tinggal di wilayah Banyumanik, nah, Banyumanik. Ya, ada tinggal di daerah Banyumanik. Merasa bahwa kehidupanmu gitu-gitu aja, terus nggak ada perkembangan, belum punya pekerjaan, terus juga nggak punya lahan, nggak punya rumah. Nah, nanti kamu bisa mendaftar ke transmigrasi itu, baru nanti akan disalurkan ke misalnya Kalimantan, misalnya ke Sulawesi. Nah, ini sifatnya umum karena ada faktor pendorong dari daerah asal. Kalau khusus, namanya juga khusus, ini karena umumnya ini di wilayah padat penduduk ada suatu masalah. Contohnya, ini yang pernah terjadi ya, yang pernah terjadi nih. Contohnya, ini warna petanya enaknya di gini, beda ini. Pernah suatu kejadian di wilayah sekitaran Jawa, ini daerah ini rawan banget akan bencana. Rawan banget akan bencana, rawan erupsi, rawan banjir di desa tersebut. Karena desa tersebut penduduknya banyak, ketambahan rawan kalau kena bencana terus korban jiwa banyak, makanya dia dipindahkan ke suatu wilayah yang tidak rawan bencana. Ini pernah kejadian dia ditransmigrasikan di wilayah Sumatera Barat gitu bersama aparatur desanya karena dia ada suatu permasalahan di wilayah tersebut. Jadi beda nih antara umum dan khusus. Kalau khusus ya memang ada faktor pendorong ya karena adanya beban pekerjaan, terus penduduknya juga udah banyak. Kalau khusus ini karena ada suatu masalah yang terjadi di lingkungan atau wilayah tersebut. Dan kalau dua hal ini ditarik kesimpulan, ternyata yang membedakan kalau dianalisis, yang membedakan transmigrasi umum dan transmigrasi khusus di sini adalah latar belakangnya. Oke, kalau latar belakangnya back to soal, berarti yang lebih tepat adalah fix no debat. Yang paling tepat adalah yang C. Selain yang ngejawab C, mohon maaf. No, salah. Oke, tadi ada 29% yang ngejawab C. Good job. Oke, Kak, kok bukan tujuan pelaksanaannya, Kak? Aku protes. Nah, tujuan pelaksanaan transmigrasi itu sama-sama untuk meratakan penduduk di Indonesia, gitu. Nah, inilah soal UTBK. Jadi kok Kak bukan teori-teoris yang ditanyain, kok bukan pendapat ini dikemukakan oleh gitu. Ya, oke. Nah, kalau yang mau lihat pembahasannya nanti seperti biasa ya, kalian lihat aja rekamannya di tempat biasa kita berbagi rasa gitu ya. Udah tahu kan ya? Tempat biasa kita berbagi rasa. Udah tahu semua kan ya? Nah, nanti tinggal lihat di tempat biasa. Oke, nah itu udah. Oke, nah ini yang mau screenshot. Sejauh ini udah bisa dipahami belum nih? Karena materi kependudukan ini ya memang setriki ini. Nah, ini kakak share lagi. Nah, ini sini. Oke, bisa dipahami ya? Good job. Jadi yang harus kalian kuasai di kependudukan ini nih. Tadi
ada di soal sebelumnya ada yang namanya bonus demografi ya. Kalau bonus demografi itu adalah kelebihan penduduk usia produktif yang akan dinikmati di Indonesia gitu tahun 2020 sampai 2040 ini yang kita kenal sebagai Indonesia Emas gitu. Materi kependudukan. Oke, gujab. Nah, kalau sudah paham, kita next lagi nih. Kita next lagi di soal berikutnya. Yang benar cuman berapa orang itu ini? Wow, hanya 12 orang yang benar, nggak apa-apa. Yuk kita tebus di soal selanjutnya. Oke, ketiga. Nah, ini beda materi lagi. Sorry nih, mau kakak full. Nah, ini yang kalau kalian ngelihat video yang kakak upload 2 hari yang lalu pasti langsung bener nih. Oke. Minum bentar. Ini udah jalan belum sih? Oke. Hati-hati nih, soalnya tricky nih. Makanya kakak masukin bintang 3 nih. Agak-agak hot sedikit lah ya. Salah pencet. Waduh, salah pencet ya. Kalau salah pencet itu rezeki kalian ya. Pokoknya jangan sampai di UTBK kalian salah pencet. Please deh. Itu udah min. Aduh, harusnya bener malah kalian kena min. Oke. Ya, kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Dan lagi nggak ada suara mayoritas. Nah, di soal pertama tadi banyak suara mayoritas nih. Di 2 soal berikutnya jarang nih. Di mana 12% ngejawab A, 21% ngejawab B, 28% ngejawab C, 35% ngejawab D, 4% ngejawab E. Siapa nih yang ngejawab E nih? Ada 2 orang ngejawab E. Siapa nih? Boleh. Oke, kita bahas yuk. Menurut suaranya orang ini gengs. Menurut Bintarto, salah satu tolak ukur yang digunakan dalam menentukan kebijakan pembangunan wilayah adalah besarnya interaksi. Nah, besarnya interaksi. Jadi rumus interaksi itu dikemukakan oleh ahli yang namanya Wiji-Riley ya. Wiji-Riley. Nah, kalau untuk pembahasan rumusnya sama contohnya itu udah kakak upload di video yang udah kakak upload di tempat biasa kita berbagi rasa ya. Di mana si Wiji-Riley ini menekankan kepada jumlah penduduk dan jarak. Ini konsep utamanya dari Wiji-Riley ya. Nah, kita lihat nih. Jika 2 pasang daerah berdekatan, berjumlah penduduk sama, misalnya kota satu dengan kota lainnya nih. Ini kota, kita contoh kota Eldia dan kota Marle. Itu bisa di-mute nggak? Nah, itu tolong di-mute ya suaranya, nanti mengganggu itunya apa? Kekusyukan. Oke, ini udah bisa terdengar jelas suara kakak? Udah, Kak. Oke, misalnya ini penduduknya 20.000. Anggap aja lah ya, 20.000. Nah, ini sama nih. Tetapi salah satunya memiliki interaksi lebih kecil. Kondisi tersebut disebabkan oleh, interaksi yang lebih kecil ini biasanya disebabkan oleh jarak. Oke. Jarak.
Dia diakibatkan oleh jarak. Jadi konsepnya, semakin dekat jarak, itu akan menimbulkan nilai interaksi yang besar. Nah, ini kan nilai interaksinya kan kecil nih di kota ini, berarti dia dalam hal tersebut jaraknya ada yang lebih jauh. Jadi ditarik kesimpulan, kenapa salah tingkat pendidikan lebih rendah? Ini nggak masuk dalam konsep WJ Relay ini. Kalau tingkat sarana pendapatan, dia juga nggak masuk konsepnya WJ Relay. Sarana transportasi lebih lancar. Ini dia kalau memperhatikan sarana transportasi, ini nanti dibahas di materi lokasi industri sama lokasi pertanian ya, dari Weber sama von Thunen. Nah, ini memperhatikan transportasi nih. Ini nanti dibahas di teori industri, Los Weber, sama teori lokasi pertanian. Gitu. Kalau tingkat kemiskinan, nah ini nggak ada hubungannya lagi. Nah, ini kalian ada ketrigger di bagian C-nya nih. Makanya wah, ini zong banget nih. Biar kakak tekankan lagi ya. Mau kakak tekankan lagi. Nah, ini biar lebih mudah paham akan konsepnya. Jadi kalau dalam interaksi ya, teori interaksi itu, terutama dalam interaksi desa kota, dia ada gravitasi. Ini interaksi ya, interaksi. Dia diambil dari hukum Newton ya, yang WJ Relay ini dia dikemukakan oleh WJ Relay, di mana dia fokusnya ke penduduk dan jarak. Terus dia ada lokasi tempat central place teori. Ini dikemukakan oleh Walter Christaller yang berkaitan dengan 3 hierarki. Nanti akan kita bahas soalnya. 3 hierarki. Christaller. Terus dia juga ada teori lokasi industri. Nah, dia dikemukakan oleh Lodge Weber. Nah, konsep ini berkaitan bahwa industri itu ada susutnya ya, ada beban susutnya, di mana beberapa industri itu harus mendekatkan ke bahan baku untuk biaya produksinya gitu. Berikutnya, konsep berikutnya yang ada di materi ini yaitu lokasi pertanian. Ini lokasi pertanian ini punyanya von Thunen. Ini ada penyusutan. Nah, ini konsep penting yang harus kalian kuasai gitu. Ye, salah. No problem. No problem. No problem. Gak apa-apa, salahnya di sini yang penting di UTBK itu benar gitu ya. Harus benar. Aduh, siapa lagi tuh sekolahnya tuh? Aduh. Candu lagunya ya Allah. Mohon maaf tuh, bisa di-mute kah suaranya? Oke, ini PPT-nya nanti lihat aja di video rekaman pembahasan ya, di tempat biasa kita berbagi rasa ya. Gitu, nanti bisa dilihat di sana. Aman. Nah, sejauh ini udah paham belum nih kalian nih? Udah paham belum nih? Udah paham? Agak ribet memang soal-soal sosial nih, karena beda dengan fisik ya. Kalau fisik, kalian tahu lokasi letusan gunung tipe Strombolian, ya udah itu aja. Tapi kalau sosial ini dia berkembang terus, berkembang berdasarkan sifat analisis. Ada beberapa orang yang terjebak di soal geografi sosial, makanya ini penting banget nih, karena kan di UTBK kan itu seimbang antara geografi fisik dan geografi sosial, kayak yin dan yang, dan kayak kamu dan pasangan kamu lah. Ya, kalian saling melengkapi, gitu juga dengan geografi gitu. Jadi fix no debat di soal ini jawabannya adalah D, jarak dan
Untuk rumusnya udah kakak upload di video kakak sebelumnya. 3 hari yang lalu kakak upload gitu. Itu penting juga tuh soal-soalnya juga soal prediksi UTBK yang GG parah. Oke, lagi-lagi nggak ada suara mayoritas nih. Ayo muncullah lagi suara mayoritas. Oke, suara mayoritas muncul kembali ya di soal nomor ini baru dibilang. Itu suara siapa tuh? Di mute dulu ya. Dulu dong, Kak. Itu suaranya tuh. Coba ya kakak mute ya. Lanjut, Kak. Oke, ntar ini udah berapa pollingnya, ntar. Wah, ini lagi-lagi nggak ada. Aduh. Nggak ada suara mayoritas nih. Oke. Berapa menit lagi? Masih ada 15 detik lagi. Gak ada suara mayoritas lagi dong. Wow. 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 Mundur 5, 4, 3, 2, 1. And polling. Wow. Dan lagi-lagi tidak ada suara mayoritas. Oke, nice. Bisa kita lihat di sini 17% ngejawab A, 31% ngejawab B, 17% ngejawab C, 20% ngejawab D. Oke. Apa nih? Kira-kira. Oke. 20% ngejawab D, 14% ngejawab E. Oke, kakak tunjukkan nih. Ya, kita tahu. Nah, lagi-lagi nggak ada suara mayoritas ya. Apa? Kita lihat, kita bahas. Dimatiin kameranya. Iya, mau Oke, nih nanti pulpen mana nih pulpen? Aduh. Oke. Penyebaran komoditas pertanian akan sangat bergantung kepada faktor. Berarti ini kalau kakak ibaratin ini produk pertaniannya ya. Kakak ibaratin ini padi. Nah, ini diolah menjadi beras di pabrik. Baru disebarkan. Kita lihat nih, kalau persebaran ini, faktor penentunya adalah, pertama, kalau kita lihat opsi D, penyerapan air dalam lapisan permeabel tanah dalam pertanian, permeabel. Ini kemarin udah kita bahas di hidrosfer ya, bahwasanya ini masuk ke dalam faktor fisik. Kalau faktor fisik itu nggak bergantung kepada penyebaran produk. Dia keunggulan produk. Otomatis yang D ini mohon maaf. No. Salah. Berikutnya, kepekaan tanaman dalam beradaptasi. Nah, ini juga merupakan faktor bibitnya. Dia bisa nggak nih peka nih? Kalau dia berhasil, berarti dia akan menghasilkan suatu produk yang kemudian akan dipasarkan. Itu konsepnya.
Nah, sisa E, B, dan A. Ini yang ngejawab B banyak, yang ngejawab A juga lumayan, ngejawab E juga lumayan nih. Wah, ini pertarungan strategi. Kita bahas. Warna biar enak. Teknologi pengolahan hasil pertanian ini bagaimana dia bisa membuat pengemasan ya suatu produk. Nah ini pabrik ini dia masuk ke dalam teknologinya nih, di mana hasil pertanian itu dia disalurkan ke wilayah-wilayah dia melalui proses yang kedua ini nih. Otomatis, mohon maaf, dia teknologi pengolahan hasil pertanian dia no, salah juga. Sisa B sama E, kemampuan budidaya tanaman. Kalau kemampuan budidaya tanaman berarti kan ini bisa berhubungan dengan intensifikasi, ekstensifikasi, sama diversifikasi. Nah, ini nih. Ini. Aduh, salah. Nah, ini nih kemampuan budidaya tanaman tuh dapat dikembangkan dengan intensifikasi kayak bibit unggul, ekstensifikasi dalam perluasan lahan, diversifikasi, penganekaragaman jenis tanaman. Jadi mohon maaf yang ngejawab B, no. Salah juga. Yang tepat adalah penerapan pertanian yang berlandaskan twin track strategi. Jadi twin track strategi ini adalah pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan kapasitas. Nah, ini soal-soal SIMAK UI banget nih. Wah, ini soal SIMAK UI banget nih. Memang saya hoki. Jadi twin stack strategi ini adalah suatu kebijakan yang dibuat supaya komoditas pertanian itu dapat disebarkan ke seluruh lini ya. Yang namanya juga pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan kapasitas yang tujuannya adalah untuk mencapai ketahanan pangan. Begitulah bunyinya. Wow. Hanya 10 orang dari 70 tadi yang nge-pull. Ngeri ya soal geografi sosial ya. Ngeri-ngeri sedap lah ya. Wow, sejauh ini nggak putus asa kan soal prediksi UTBK di geografi sosial? Untuk yang pertama kali gabung kelas kakak, ada yang pertama kali nggak nih? Mungkin kalian, oh kak kok susah ya? Pertama kali Susah ya? Kok susah ya? Beginilah, jadi jangan kalian, ya ada soal mudahnya, cuman jangan kalian beranggapan, soal ini, soalnya Kak Wisnu susah-susah nih ya. UTBK memang seperti itu. Ada yang susah, ada yang mudah daripada 15 soalnya. Jangan kalian samakan UTBK dengan ujian sekolah. Itu salah telak. Makanya di UTBK kan ada soal LOTS, MOTS, dan HOTS. Nah, kakak baru ngeluarin satu soal HOTS tadi yang bintang 3 yang banyak salahnya juga ya. Di soal pertama kakak udah ngeluarin LOTS. Nah, ini soal-soal MOTS-nya lah. Nah, inilah yang harus kalian benar-benar kuasai gitu. Untuk yang khususnya materi geografi ya. Tuh, kalau materi sosiologi nanti nunggu Kak Viranya sembuh baru ada kelas lagi. Kemarin Kak Vira habis masuk rumah sakit gitu. Oke. Sejauh ini bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Wow, kita tembus 95 orang nih. Good job. Next, di soal selanjutnya. Ini agak udigidau ya. Selanjutnya bintang 3. Ini dia. Wow. Sudah bisa kalian full ya di sini. Lihat ini.
Waduh, ada yang jawab cepet banget, salah lagi. Nah, ini namanya ya. Aduh, ini si orang yang nggak mau ngitung nih. Orang yang nggak mau ngitung nih. Kejadian nih. Duh, ayo dong kalian jangan fobia ngitung ya. Aduh. Waduh, ada yang fobia ngitung cepet banget langsung salah lagi. Waduh. Nggak bisa. Oke. Ini bab apa ya? Ini bab yang namanya peta. Peta. Ya elah, tinggal lihat jam. Oke. Aduh, ini jangan. Oke. Udah berapa nih? Oke, Enpol. Wah, kok. Wow. Suara mayoritasnya nggak pernah muncul lagi ya semenjak soal pertama tadi. Bisa lihat ya. 8% ngejawab A, 35% ngejawab B, 23% ngejawab C, 19% ngejawab D, 15% ngejawab E. Nah, oke. Tidak muncul lagi nih suara mayoritasnya nih. Oke. Kita bahas. Aduh. Ini bisa jadi soal deluxe nih, karena sudah mendekati jam 9. Oke. Secara astronomis, kota A berada 110 bujur timur. Saat kota A menunjukkan pukul 10, kota B menunjukkan 2 jam lebih pagi daripada kota A. Dengan demikian, kota B terletak pada bujur. Ingat, bujur kan penentuan waktu ya. Aduh, buminya nggak bulat, sorry. Bumiku tidak bulat. Nah, ini lebih bulat. Jadi kalau bujur, dia kan untuk zona waktu. Kalau dia lintang, dia untuk musim. Di mana konsepnya, setiap 1 derajat itu mewakili 1 kilometer. Dan tiap 15 derajat itu mewakili 1 jam. Ini kalian pahami konsepnya. Pahami ya konsepnya ya. Oke. Jadi kalau bisa kita lihat di sini 110. Dia kota A menunjukkan pukul 10. Kota B menunjukkan 2 jam lebih pagi. 2 jam berarti dia ada 30 derajat. 30 derajat tinggal dikurangi nih. Ini kan 2 jam lebih pagi, dia menunjukkan berarti dia 30 derajat. Kalau tanyain jaraknya berarti dia ada di 3 km ya. Ini udah otomatis set 11 dikurang 3 sama dengan 80 derajat bujur timur. Geografi itu mudah kalau kita paham konsepnya. Itu intinya. Itu guys. Itu geografi itu mudah kalau kita paham konsepnya. Jadi ini hanya 17 orang. Wow. Wow, good job. Akhirnya ada yang benar. Oke, konsepnya 15 derajat sama jarak ya. Siapa tahu nanti tanyain jarak nih. Kenapa bisa dikurang? Karena dia 2 jam lebih pagi nih. 2 jam lebih pagi berarti dia pagi. Dia duluan kan dari konsep. Di misalnya nih, Indonesia Barat. Pasti dia 2 jam lebih pagi daripada Indonesia Timur. Nah, itu konsepnya. Itu kenapa dia lebih, kenapa dikurang. Oke. Kalau ditambah berarti 2 jam lebih cepat, 2 jam lebih lambat gitu tuh konsepnya. Dari 5 soal, kalau WIB nggak masuk konsepnya, nggak masuk 80 derajat. Kalau WIB itu kan di Indonesia kan dari 100, dia 06 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, itu kan letaknya 110 sampai 145 bujur timur itu. Kakak agak lupa nih letaknya nih. Kebanyakan ngurusin proposal tesis jadi agak ke-trigger gitu.
Iya, dia udah mutlak dalam hitungan Greenwich gitu. Share, kalian pada bener berapa dari 5 soal ini? Dari 5 soal ini kalian bener berapa nih kan? 1, 2, 3, 4, 5. Wow, mantep. Kalian pada bener berapa nih? 2. Aduh, 2. Ada yang win streak gak nih? Ada kayak yang bener 5. Ada yang win streak gak nih? Waduh, 2. Aduh, di sosial ternyata parah ya. Lebih parah daripada fisik nih. Waduh, waduh. Waduh, wah, baru masuk Kak. Win streak lagi pertanian, waduh. Oke, ya begitulah. Minggu depan kayaknya kita bahas sosial lagi deh. Sosial yang khusus untuk naikin tingkat soalnya lagi. Interaksi, pewilayahan, terus SDA, sama mitigasi bencana ya. Oke gitu. Jadi mantap banget. Jadi kakak pesen di sosial ini kalian lebih paham konsepnya dan lebih kuat menganalisisnya. Karena kalau fisik itu dia pure fisik, berubahnya itu lama. Tapi kalau sosial itu cepet banget berubahnya gitu. Oh ini nih, ada linknya di sini ya. Oke, nih. Nah ini aja nih. Nih soal pertama nanti bisa dilihat di tempat kita berbagi rasa ya di channel kakak. Nanti kalian screen aja gitu. Oke, thank you banget. Wah ini rame nih. Oke kalian pada bisa on cam nggak nih? Pada bisa on cam nggak nih? Kita akan fokus lagi nih. Wah rame. Wah. Oke, good job. Kalian dari daerah mana aja nih kalian nih? Wah, oke, good job. Medan, Bang. Oh, Medan. Oke, salam dari Medan ya. Salam dari Binjai gitu. Wah, Sulawesi Malang, Kak, Tenggara. Malang. Cilegon, absen. Bangka Belitung, Kak. Surabaya, Bima, NTT. Wow, Malang. Malang. Ada yang dari Semarang nggak nih? Dari Semarang. Dari Semarang. Palembang. Oke, Kepulauan Bangka Belitung. Kudus, siap. Malang. Oke, jadi yang baru pertama gabung kelas kakak